Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Solihah yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari ini kita diberikan waktu untuk bertemu ya, kembali belajar bersama dengan MMC dalam kajian paket parenting spesial. Pada kesempatan sore hari ini kita akan bahas tentang hukum-hukum seputar kelahiran bayi. Bicara hukum kelahiran bayi ini artinya kita akan bicara apa saja sunnah-sunnah yang sebaiknya kita lakukan saat bayi hadir di tengah-tengah kita. Ini penting ya bun, karena sunnah artinya ajaran Nabi dan sangat dianjurkan bagi kita untuk melaksanakannya. Nah, apa saja sunnah-sunnah itu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, memperdengarkan azan. Saat bayi lahir ke dunia ya, baru lahir, gitu ya. Kemudian dibersihkan ya. Setelah bersih, biasanya nanti orang tua ya, di sini ayah atau kalau nggak ada ayah perwakilan yang lain ya, disunahkan untuk mengumandangkan azan ke telinga kanan dan iqomah di telinga kiri. Ini memiliki arti untuk mengenalkan bayi kepada Allah dan juga tugasnya di dunia. Tradisi ini sudah dimulai ya sejak zaman Nabi. Dan mayoritas ulama meliputi ulama mazhab Hanafi ataupun Syafi'i ataupun Hambali ya, menegaskan mengazani bayi itu hukumnya adalah sunnah. Syekh Ibnu Abidin dari mazhab Hanafi mengatakan ya, pembahasan tentang tempat-tempat yang disunahkan mengumandangkan azan untuk selain tujuan sholat itu disunahkan untuk mengazani telinga bayi. Begitu juga ya Imam Nawawi ya, salah satu mazhab Syafi'i ya, beliau menuliskan masalah ini di dalam kitab fikihnya Al-Majmu ya. Disunahkan untuk mengumandangkan azan pada telinga bayi saat dia lahir, baik bayi laki-laki maupun perempuan. Dan azan itu menggunakan lafaz azan sholat. Sekelompok sahabat kita berkata, disunahkan mengazani telinga bayi sebelah kanan dan mengiqomati telinganya sebelah kiri, sebagaimana iqomat untuk sholat. Itu adalah sunnah yang pertama. Kemudian sunnah yang kedua adalah memberikan nama yang baik dan bermakna. Bayi yang baru lahir hendaknya diberikan nama yang indah dan cantik. Penamaan itu adalah sunnah yang harus dilakukan oleh orang tuanya, dan nama itu berisi doa dan juga harapan dari orang tua kepada bayi mereka. Makanya orang tua yang muslim itu harusnya memberi nama anak itu sesuai dengan sunnah-sunnah Islam, yaitu memberikan nama yang indah dan juga terhormat. Untuk nama yang baik ya, ciri-cirinya itu biasanya adalah enak didengar, mudah diucapkan oleh lisan, mengandung makna yang mulia ya, sifatnya yang benar dan jujur, dan jauh dari makna yang mencirikan sesuatu yang diharamkan atau dibenci oleh agama. Kalau contoh nama yang baik banyak ya bun, misalnya Abdullah, yang menunjukkan bahwa penghambaan kepada Allah ya. Abdurrahman ya. Atau menggunakan nama-nama nabi itu juga boleh, Muhammad, Ibrahim, Soleh ya, Musa. Atau boleh juga menggunakan nama-nama orang-orang yang sholih, Abu Bakar, Umar,
Imam Syafi'i ya, ataupun nama lain yang memiliki arti yang baik. Misalkan dikasih nama bunga gitu ya, itu boleh. Ada nama-nama yang harus kita ingat, tidak boleh sama sekali diberikan kepada bayi, bahkan termasuk nama-nama yang diharamkan. Misalnya nama-nama yang menunjukkan penghambaan kepada selain Allah. Apa misalnya? Abdul Syam, hambanya matahari. Abdul Ka'bah, namanya seakan Islami ya. Tetapi Abdul Ka'bah berarti hambanya Ka'bah, ini tidak boleh. Apalagi Abdul Syaiton ya, na'udzubillah min dalik. Atau memakai nama-nama Allah, ini juga tidak boleh. Namanya Ar-Rahman. Kalau Abdurrahman boleh, tapi kalau pakai Ar-Rahman ini tidak boleh. Beda arti. Meskipun mungkin nama panggilannya sama-sama Rahman, tapi jangan sampai nama lengkapnya itu memakai Ar-Rahman, karena itu adalah nama Allah, dan nama Allah tidak boleh dilekatkan kepada hambanya, termasuk manusia. Atau yang banyak dipakai oleh masyarakat ya, Rabbul Alamin. Ini ngeri ya. Nama Allah itu sebenarnya Tuhan semesta alam. Nah, kalau nggak ngerti ini kan berbahaya sekali nih. Ya. Kemudian nama lain yang juga tidak diperbolehkan untuk menjadi nama bayi adalah nama-nama berhala. Lata, Uzza, Brahma, Wisnu, nama-nama dewa-dewi, Dewi Sri misalnya, itu tidak boleh juga. Nama-nama setan itu juga tidak boleh. Misalkan dikasih nama dari Al-Quran. Dulu pernah ya, ada pengalaman, kebetulan kan budi saya seorang guru ya, dia punya murid dikasih nama Syaitonirrojim. Ketika ditanya, kok namanya Syaitonirrojim? Loh iya, itu namanya diambilkan dari Al-Quran, panggilannya Tony. Nah ini kan ngeri ya, karena ketidaktahuan, seakan-akan dengar dari Al-Quran ya, padahal ternyata itu termasuk nama-nama setan ya. Atau dikasih nama-nama ini ya, Ifrit ya, itu juga tidak boleh. Iblis, na'udzubillah min dalik ya. Jangan sampai nama itu dilekatkan kepada nama-nama anak-anak kita. Ada juga nama-nama yang dia makruh ya, tidak boleh dipakai. Misalnya nama-nama dusta, ada klaim yang berlebihan. Dikasih nama Malikul Amlak ya, rajanya para raja. Atau dikasih nama Abul Hakam, bapak penyelesai masalah. Ini kan berlebihan banget ya. Abul Hakam, penyelesai masalah itu siapa? Ya penyelesai masalah itu adalah Allah. Dan ini kalau kemudian gelar yang berlebihan dilekatkan pada anak, ini hukumnya adalah makruh. Ada juga nama-nama yang membuat hati menjauh, ini juga makruh. Misalnya harp, perang ya, yang artinya perang. Atau dikasih nama-nama murah ya, pahit, brotowali. Termasuk nama-nama penyakit ya, itu juga tidak boleh. Kemarin sempat rame ya, ada nama anak-anak yang dikasih nama penyakit terinspirasi oleh corona. Kemarin tuh ada yang namanya Sifa Corona, karantina virus corona. Ada lagi yang namanya Abdul Covid ya. Ini apa ya? Ya ini karena ketidaktahuan orang tuanya ya.
nama anak yang harusnya adalah mulia dan doa serta harapan orang tua, ternyata isinya ya gara-gara tren menjadi nama-nama yang buruk. Nah, Abdul Covid itu artinya hambanya Covid, hambanya penyakit, hambanya virus. Ini hati-hati. Kemudian ada lagi nama-nama yang sebenarnya adalah doa. Misalnya Barokah, Yasar. Ya. Ini pun ternyata makruh, Najiah. Ya. Itu tidak boleh dipakai ke anak. Kenapa? Karena ada kekhawatiran ya. Misalnya ada yang cari Barokah ada, gitu. Dijawab tidak ada. Maka dikhawatirkan ya. Nanti kesannya nggak ada keberkahan. Yasar ada, nggak ada, nggak ada kemudahan. Ya. Jadi seperti itu. Makanya untuk kasih nama ini orang tua juga butuh ini ya, betul-betul memikirkan nama-nama yang hendak dilekatkan kepada anak. Hendaklah nama-nama yang betul-betul baik, disunahkan menurut aturan. Jangan asal ikut tren ya, dikasih nama-nama yang tidak baik, atau misalkan mengikut nama-nama orang-orang kafir yang udah jelas akhlaknya tidak bagus ya. Seperti itu. Kemudian sunnah yang ketiga itu adalah mentahnik. Tahnik itu mengunyah buah kurma lalu dioleskan ke langit-langit mulut si bayi. Tidak berlebihan ya, dikasih cairannya saja sedikit ya. Kemudian didoakan keberkahan untuknya dengan mengucapkan barakallahu fih. Ya. Ada hadis yang menyebutkan di dalam hadis Bukhari ya. Dari Abu Musa berkata, anak saya lahir, lalu saya membawanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menamainya Ibrahim, mentahniknya dengan kurma, dan mendoakan keberkahan untuknya. Tahnik ini hanya pakai kurma ya. Kalau misalkan ada yang menyarankan dengan madu, sebenarnya hadisnya tidak ada. Dan di banyak literasi yang saya baca, kalau tahnik dengan kurma ini manfaatnya ternyata bagus. Ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa tahnik dengan kurma itu termasuk salah satu langkah imunisasi alami. Ya. Ada dokter dari Semarang ya, itu sempat pernah buat penelitian. Ternyata menyimpulkan ada stem cell di sekitar mulut bayi, di tempat tumbuhnya gigi dan di langit-langit mulut. Yang itu nanti berfungsi untuk mematangkan sistem imunitas secara alami dan mengendalikan sistem kekebalan tubuh. Dan stem cell ini tidak dapat berfungsi kecuali dengan scrubbing atau menggosok-gosok di langit-langit mulut bayi. Nah, stem cell ini juga ada pada ini ya, ASI ya. Tapi yang paling utama ternyata katanya ya terdapat di langit-langit mulut bayi. Kemudian di dalam penelitian ini dikatakan ada zat yang namanya sialic acid ya, asam sialik ya. Zat ini merupakan glikoprotein yang terkandung dalam air liur yang berfungsi sebagai penghadang mikroba dan mampu mengikat virus serta bakteri. Nah, pada bayi, sialic acid ini akan berfungsi dengan baik setelah umurnya 10 hari. Kalau kurang dari 10 hari, jumlahnya masih sedikit. Nah, hubungannya dengan tahnik apa? Nah, berarti kalau bicara ke sana, kita bicaranya yang pertama adalah pakai apa dulu tahnik ya. Tahnik itu pakainya kurma.
Dan kalau bicara tentang kurma, kurma itu makanan yang tinggi kandungan karbohidratnya dan ada banyak vitamin yang lainnya. Dan bayi yang baru lahir itu kan kandungan zat gulanya masih sangat kecil ya, glukosa dalam darahnya. Nah, di dalam buah kurma itu punya glukosa ya, yang nanti ketika dikunyah dan bercampur dengan air ludah akan membantu untuk sedikit menaikkan kandungan glukosa di dalam bayi. Dan ini kurma ini bisa membantu pematangan organ limfoid ya, baik secara lokal maupun sistemik. Dan limfoid ini adalah kelenjar limfa yang berhubungan dengan sistem imunitas. Dan teknik ini kan sedikit cairan kurma tadi itu digosok-gosokkan ke dalam ini bagian atas ya, langit-langit mulut bayi. Nah, ini kan akan berfungsi untuk mengaktifkan stem cell ya, yang nantinya akan mematangkan sistem imunitas pada bayi tersebut. Itu kalau dari penelitian ya. Jadi teknik itu selain sunnah, dia juga memiliki fungsi untuk meningkatkan imunitas pada bayi. Nah, kalau saya pribadi tidak menyarankan teknik dengan madu ya, karena pertama dari sunnahnya tidak ada. Kemudian yang kedua, madu ternyata kalau dikaitkan dengan ini ya, kekuatan lambung yang ada pada bayi sampai usia 1 tahun itu ternyata masih belum mampu mencerna glukosa yang dia ikatannya masih masih kuat ya, masih sangat kuat. Madu memang kaya dengan glukosa, tetapi masih belum mampu dicerna oleh bayi. Itu untuk sunnah yang ketiga. Kemudian untuk sunnah yang keempat itu adalah mencukur rambut. Di sini yang dimasukkan adalah mencukur habis ya rambutnya, baik laki-laki ataupun perempuan ya. Dan nanti bersedekah kepada orang-orang miskin dengan perak atau emas atau senilai berat rambutnya ketika ditimbang. Ini berdasarkan sabda Rasulullah kepada Fatimah saat dia melahirkan Hasan dan Husain. Wahai Fatimah, cukurlah rambutnya dan bersedekahlah sesuai berat rambutnya dengan perak. Nah, ini ada catatan ya Bun. Dalam mencukur anak kita dilarang mencukur dengan model qaza. Qaza itu mencukur sebagian kepala dan meninggalkan sebagian yang lain. Misalnya mencukurnya acak ya, pokoknya potong ya, tidak beraturan. Atau mencukur bagian tengah kepala, pinggir-pinggirnya dibiarin. Atau sebaliknya, pinggir kepala dicukur, tengahnya dibiarin. Atau depannya dicukur, belakangnya dibiarin. Itu tidak boleh. Jadi sunnah mencukur rambut itu adalah ya dicukur habis, rata semuanya. Tidak kemudian ditinggalkan sebagian-sebagian. Itu untuk sunnah yang keempat. Kemudian sunnah yang kelima adalah akikoh. Akikoh artinya hewan yang disembelih untuk bayi yang baru lahir ya. Akikoh ini termasuk hak anak yang hendaknya dipenuhi oleh orang tua. Hukumnya sunnah muakkad. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, kullu hulam saimatan bi akikoh. Setiap anak itu tergadai dengan akikohnya. Disembelih untuknya pada hari ke-7, dicukur dan diberi nama.
Kemudian dari Aisyah ya, Rasulullah itu memerintahkan para sahabat untuk berakikoh 2 ekor kambing yang sepadan untuk bayi laki-laki dan 1 ekor untuk bayi perempuan. Nah, jika tidak sanggup 2 ekor, maka 1 ekor kambing untuk bayi laki-laki itu diperbolehkan. Waktu akikoh itu adalah pada hari ke-7. Jika nggak bisa pada hari ke-14, jika tidak bisa maka pada hari ke-21. Ya. Nah, kalau ternyata nggak bisa juga gimana? Ada yang menyebutkan bahwa tetap diperbolehkan orang tua itu memberikan akikohnya sebelum anak balik. Ya. Dan ini hukumnya adalah sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan. Itu untuk sunnah yang kelima. Kemudian sunnah yang keenam ya, itu adalah memberikan kabar gembira. Kelahiran bayi pada pasangan suami istri adalah momen yang paling ditunggu-tunggu. Karena di dalam Islam, salah satu tujuan pernikahan itu adalah libaqail insan, mempertahankan keturunan manusia. Maka hadirnya seorang bayi adalah momen yang patut kita syukuri. Tidak perlu melihat apakah bayi yang lahir adalah putra pertama, kedua, atau seterusnya gitu ya. Apalagi hadirnya bayi bagi pasangan yang beriman adalah suatu harapan. Bertambah lagi manusia yang solih dan solihah, yang punya iman dan taat kepada Allah. Nah, tentang sunnah yang keenam ini kita menyandarkan pada Al-Quran surat Ali Imran ayat 39, yang artinya, kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedangkan ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Dia berkata, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, yaitu Yahya. Kalau dalam sirah kita ketahui Nabi Yahya termasuk pasangan yang sangat lama di dalam penantian bayi di dalam keluarga beliau. Saat malaikat Jibril datang membawa kabar gembira akan hadirnya Yahya, beliau itu kan sempat terkejut ya, tidak percaya. Karena saat itu beliau dan istri sudah dalam kondisi uzur, sudah sepuh banget ya. Apalagi ada yang menyebutkan bahwa istrinya itu adalah seorang yang mandul. Tapi nyatanya kekuasaan Allah ya, kehadiran bayi itu bisa datang sesuai dengan kehendak Allah. Kun fayakun, Allah berkehendak terjadi maka terjadilah. Jadi perkara kelahiran bayi itu adalah perkara qadha, tidak bisa kita atur semau kita. Memang kita bisa melakukan ikhtiar di ranah kemampuan kita. Misalnya mau segera punya bayi, mau diatur jaraknya, mau ditunda dulu. Bahkan kalau dengan keilmuan sekarang itu kan mau ngatur kepingin punya anak laki-laki atau anak perempuan, itu ada keilmuannya, ada teori ilmiahnya. Tapi perkara nanti lahir tidaknya ya, ternyata segera bisa hamil ataukah tidak ya, jaraknya bisa diatur atau tidak, bisa dapat laki atau perempuan ya, itu betul-betul perkara qadha, prerogatif Allah. Karena faktanya kita bisa dapati ya, banyak pasangan yang ternyata sama-sama sehatnya ya, sudah melakukan banyak ikhtiar ya, tapi ternyata bayi yang dinanti tidak kunjung datang. Ada juga yang sudah punya bayi pingin menunda ya, pakai KB spiral lah, suntik, pakai pil ya, dan lain-lain ya. Tapi nyatanya ikhtiar yang dilakukan tidak berhasil,
sudah pakai IUD ternyata hamil juga, bayinya lahir terus ya, brojol terus-terusan. Nah, dari sini kita bisa pahami betul-betul kehadiran bayi itu adalah qada Allah. Dan yang harus kita tanamkan dalam diri kita, namanya qada Allah itu pasti baik buat kita. Karena Allah paling tahu apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Makanya di sini kita harus menanamkan dalam diri kita kehadiran bayi, kelahiran bayi. Itu hendaknya kita sambut dengan hati gembira. Dan kita sambut dengan mengabarkan berita gembira ini kepada orang-orang di sekitar kita. Karena itu adalah ketentuan Allah. Ya. Itu adalah sunnah-sunnah yang hendaknya kita lakukan saat kita diberikan bayi di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan bisa mencerahkan dan kita semua bersama-sama berusaha untuk hidup sesuai dengan anjuran Nabi. Tetap semangat untuk terus mengkaji. Semoga diberikan kemudahan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.